kasih Anda masih terus menyaksikan indahnya Ramadan. Anda sambil santap sahur bersama orang-orang terdekat di hati ataupun sendirian. Yang penting adalah niat kita untuk memberikan yang terbaik di puasa hari ini. Masih membahas mengenai umroh gagal karena travel abal-abal. Saya lanjutkan lagi ke Kiai Sumarno. Tadi kan dikatakan kita sekarang fokus nih bagaimana caranya terhindar dari gagalnya umroh. Tadi Kiai mengatakan yang pertama jangan terpancing sama biaya umroh yang terlalu murah. Lalu Yang kedua, kita harus kenali travelnya. kenali travelnya. Travelnya kita kenali, kemudian apakah travelnya ini benar? Taunya Ada dari izin mana? atau tidak? Taunya Ada dari izin. mana? Kan Kita bilangnya- lihat kan di setiap Company travel profile-nya. company profile-nya tuh ada izin atau tidak. Iya. Kadang-kadang gini, Mas Bram, jamaah kita ini mayoritas terbawa menjadi jamaah umroh. Mereka adalah bagian daripada agen-agennya. Agennya siapa? Para ustadz, majelis-majelis taklim, Iya, ya kan? iya. Ini akhirnya yang dikorbankan. Dia korban dan semuanya juga jadi korban. Kenapa demikian? Si ustadz dan majelis taklim itu tidak tahu bagaimana hitungan umroh. Yang penting bisa berangkat harga terjangkau. Dia dapat pasar. Begitu dia dapat pasar, dia pasarkan jamaah banyak. Begitu pas waktu keberangkatan, dia nggak tahu hitungannya kayak gimana dan tempatnya kayak apa. Dia tulis saja bintang 5 banyak apa bintang 5 jadi pusingnya 5 kali. Oke. Ya ini kan juga nggak tahu Iya, iya. pesawatnya kayak gimana dan tiketnya nggak gimana gitu. Iya. Dan dia nggak tahu Iya. apakah kayak macam yang tadi. Ini kan tiketnya cuma one way dikasih. Iya, jadi cari travel yang sudah Terdaftar. Yang terdaftar. jelas, yang Yang jelas, terdaftar yang dan jelas. yang jelas. Oke. Dan ingat kalau kita mau ibadah jangan cari yang murah, cari yang termahal. Ya kalau ada uangnya, Kiai. Ya kalau nggak ada uang berusahalah kumpulin dulu. Oh gitu ya, jangan memaksakan Islam diri jangan gitu. memaksakan. Iya, Sebab iya, iya. ibadah haji, ibadah umroh ini ibadatun qalbiyah, ibadatun jismiyah, ibadatul maliyah. Iya. Ibadah yang kudu pakai modal, Hmm. pakai finansial. Iya. Nggak ada yang ibadah yang gratis cuman puasa. Iya, iya. Itu ibadat qalbiyah aja. Iya, iya. Rata-rata emang kalau udah ibadah yang ada nilainya finansialnya, mau nggak mau jadi flexing. Oke. Kita langsung ke Gusan kalau gitu. Bagaimana Gus supaya tidak kita gagal nih umrohnya karena Ya. travel abal-abal? Macam-macam umroh itu kan banyak ya. Jadi ada istilahnya umroh guswa, yaitu umroh yang hasil dari gusuran sawah. Oh Guswa iya. banyak sekali yang susah ngumpulin uang. Uswa, kan. Iya, gusuran sawah. Guswa. Guswa. Nah, yang Guswa. susah itu adalah umroh Abdur Rasid. Abdur Arab Rasid. budal orasido. Mau berangkat nggak jadi gitu. Oh Jadi. iya, iya. Nah, ini salah satu permasalahan yang memang sangat kompleks ya. Bahwa betul tidak sepenuhnya pihak travel yang bersalah. Karena memang travel juga menjadi bagian dari orang yang ada di sana, di Saudi sana. Dan ingat, di Saudi juga ada Abu Jahal. Ya kan? Artinya banyak juga pemain-pemain yang kadang-kadang memainkan harga seenaknya di saat last minute. Memanfaatkan itu. Iya. Yang siapa yang jadi korban sebenarnya? Ya beliau-beliau ini, ustadz-ustadz ini yang Iya, langsung iya. interaksi dengan masyarakat. Iya. Maka perlu ada edukasi. Disinilah peran masjid misalnya. Inilah peran masjid untuk bisa mengedukasi masyarakatnya bagaimana kita beribadah dengan baik dan juga harus dilatih mentalnya. Ingat ya, ini ibadah yang bukan hanya sekedar mengeluarkan duit, tapi kalau betul-betul Allah tidak memanggil, nggak akan memanggil. Umi Kulsum itu kan miliarder, triliuner. Itu rumahnya Mesir. Dia sebagai donatur utama dari Al-Azhar. Tapi sampai akhir hayatnya belum haji. Karena Allah belum memanggil. Artinya ada misteri di dalam sebuah ibadah umroh itu yang harus dipahamkan oleh masyarakat semuanya Masyarakat bahwa kita. kalau Allah belum memanggil, maka Jangan maksakan. tidak akan bisa datang ke sana. Dan jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Oke, Ustaz Azhari. Saya ingin pertegas, jadi buat kita yang mau ke sana, cari travel yang aman, sudah punya izin, cek company profile-nya, lalu kemudian harganya masuk akal, track recordnya, sebulan dia punya berapa keberangkatan, lihat siapa pembimbingnya. Nah, ini beberapa langkah lah. Walaupun ada yang lebih penting, sudah ada travel yang berizin tapi tetap juga abal-abal. Ya. Nah, ada beberapa travel yang kemarin sempat viral dan ternyata sudah punya izin, gitu. Bermasalah juga. Jadi nggak jadi patokan juga yang berizin. Kita berharap ada lembaga yang cukup intens mengawasi
apa namanya perjalanan tour and travel ini atau katakanlah usaha tour and travel ini agama tuh ada membentuk. Betul-betul intens mengawasi karena ini terjadi lagi seperti tren. Iya. Nah, yang lebih penting adalah saya ingin membacakan sedikit puisi sufi dari Jalaluddin Rumi. Saya kira ini bisa menghibur para jamaah kita yang gagal umroh ya. Kata Jalaluddin Rumi, "Wahai para peziarah Baitullah, kalian di mana? Kalian di mana? Kekasih di sini, kekasih di sini, di hati. Datanglah, kekasihmu bersebelahan denganmu dari dinding ke dinding. Berpuluh-puluh kali kau kunjungi rumah itu, kunjungilah sekali saja rumah hati. Tawaflah di Ka'bah hati. Jika kau punya hati, hati adalah Ka'bah makna. Memangnya menurutmu apa? Beribu-ribu kali kau melangkah mengelilingi Ka'bah, takkan diterima Tuhan jika hatimu jahat." Saya ingin kasih anotasi bahwa puisi ini penting sekali, bahwa oke, kita boleh kecewa, kita nggak jadi berangkat, tapi ingat Tuhan itu qarib, dekat banget, bidunil infisal. Kita bisa kunjungi Tuhan. Menurut para sufi, hati kita ini adalah Ka'bah makna itu. Mudah-mudahan dengan ini bisa menghibur para jamaah yang belum rezeki berangkat dan untuk jadi pelajaran. Untuk jadi pelajaran ke depan memilih yang Ini Kiai, ada sebentar, dua Kiai. kategori penipuan. Sebentar. Oh. Ada yang nggak gagal berangkat, ada yang nggak bisa pulang. Iya, oke. Tapi kasusnya Kiai yang ingin saya juga tambahkan di sini adalah bagaimana kalau ternyata ada pemain-pemain di dalam industri travel ini yang memang mencari keuntungan sebesar-besarnya. Macam-macam lah istilahnya, ada yang mengatakan mafia, ada yang mengatakan konspirasi atau konspirasi kelompok tertentu gitu ya. bukan. Kelompok tertentu, ada mafia, pokoknya ada orang-orang tertentu yang memang memainkan ini. Kiai yang terjun langsung melihat apakah ada hal Ya seperti ini? jelas banyak, nggak menutup kemungkinan, dan dimanapun kalau ada bentuk malia dengan ada kalimat fadlan dalam Al-Quran tadi juga ada kalimat fadlan, multipas tafsir akan terjadi. Ada orang mencari kelebihan, keriduan, keutamaan dari Allah, ada mereka mencari keuntungan secara finansial. Maka lahirlah di situ banyak para pemainnya. Nah, pemain ini siapa aja bisa bermain. Mas Bram juga bisa bermain. Bentuknya seperti apa, Kiai? Satu, mereka jadi maklar. Oh. Maklar ini kan mereka jadi mau nggak mau cari keuntungan juga. Bahasa kerennya McLaren ya. McLaren. McLaren. Ya. Nah, ketika dia jadi maklar umroh, dia bawa orang, dia minta komisi sekian. Ya kan? Nggak dipikir oleh si travel, yang penting gua bisa punya jamaah. Nah, tren travel ini sekarang, bagaimana mereka tuh banyak jamaah. Ini yang paling berbahaya. Iya. Maksudnya mencari sebanyak-banyaknya jamaah. Sebanyak-banyak jamaah. Harusnya kan bagaimana jamaah itu meski sedikit yang penting kondusif, amanah, dan semuanya mereka berangkat. bisa urus. Oke. Ya, ini kan enggak. Ya kan Mereka cari kuantitas saja. Tanpa Jadi, mereka mikirkan kualitas. Ujroh itu wajar dalam usaha apapun. Betul. Mencari fee itu diperbolehkan. Boleh aja. Nah, sekarang ini permasalahannya adalah dia memanfaatkan momentum dengan mengkapitalisasi keimanan orang. Ya. Nah, itu yang tidak boleh. Mengkapitalisasi bahwa orang ini nggak akan mungkin marah kalau saya tipu. Ya. Masa begitu? Loh, bisa, Iya, benar. iya. Itu pelakunya. Mungkin Sudahlah, pada tinggal nanti kalau umumnya- misalnya hotelnya nggak sesuai, tinggal sudah ini cobaan di dalam perjalanan kita. Jangan-jangan ketika kita di Indonesia mungkin telah mengalami seperti ini, seperti Apalagi ini. ada teks Dan itu agamanya kan? Nah, Fala rafatha wala wala fusuqa fusuqa wala wala jidala. jidala. Jadi nggak boleh kalau berdebat. misalnya ya para jamaah ini ngerasani kita dianggap wala jidala. Tapi ayat ini dipolitisir, dipolitisir oleh sebahagian pengusaha. Supaya tidak terbawa ke sana, apa yang harus dilakukan? Harus ada akad yang jelas. Ya. Di dalam transaksi apapun itu harus ada clear di depan. Oke ya, misalnya tertulis misalnya hotel bintang 5 atau setaraf. Clearkan di mana? Karena bintang 5 di sana ada yang jaraknya sekilo, ada jaraknya berjarak 100 meter. banget. Harganya lain. Cukup gitu. jarak. Harus clear gitu. Maka Jadi kata-kata jangan kalimat malu-malu setaraf ini bertanya. harus dimaknakan. Pada umumnya ketika jemaah kita berpikir, bintang 5 ini wilayah adalah hotel-hotel yang ada di Zamzam Tower. Dan sekitar yang terdekat, paling 200 meter. Ya. Jangan salah, di Ajizia itu banyak hotel bintang 5. Iya, betul. Tapi mungkin nggak ketika kita sudah memesan hotel di hotel X gitu misalnya ya, tiba-tiba sampai ke sana udah diserobot sama orang lain. Makanya saya bilang, Banyak. Rasul itu Allah turunkan di Mekah.
Wal Arab asadu kufran wa nifaqah. Iya. Allah yang sebut dalam Al-Quran. Iya. Kalau nggak orang Arab berprototipe seperti gini, berperilaku seperti begini, Nabi nggak diturunin di Arab. Masih ada unsur Abu Jahalnya juga ada sekarang. Udah begitu aja jawabannya, nanti singgung yang lain. Yang jelas nih, yang jelas nih, yang Gimana, jelas. gimana? Ka'bah ini punya magnet luar biasa. Betul. Positifnya adalah selagi masih ada Ka'bah, tidak mungkin bisnis tour and travel habis. Oke. Selagi masih ada Ka'bah. Oke. Jadikan ini spirit bermuamalah yang baik. Bermuamalah yang baik. Jangan sampai niat orang mengunjungi Baitullah yang terjadi apa? Kita merusak citra Tuhan. Soal kok Tuhan kejam banget, saya nggak bisa jadi ke sana. Iya. Padahal niat saya bagus ke sana. Iya. Hanya gara-gara oknum nih. Nah, oknum itu, oknum yang merusak, oknum yang memainkan harga, oknum yang menelantarkan jamaah berangkat umroh. Itu sebenarnya hukumannya dan dosanya seperti apa, Ustaz? Oh, Masya berat Allah. sekali. Iya. Dia apa namanya membohongi orang, tidak amanah, tidak apa melanggar trust orang terhadap diri dan usahanya. Ini luar biasa. Termasuk dalam ayat Allah sebutkan alladzina hum yarauna wa yamna'unal ma'un. Termasuk manah. Ini orang-orang yang macam begini, orang-orang yang cari keuntungan sehingga orang itu tercegah ke jalan Allah. Ini termasuk manah. Siapa? Mereka adalah termasuk pengkhianat agama yang mencari keuntungan dengan labelisasi agama. Iya, iya. Ini termasuk di dalamnya. Ya, Gusan. Makanya Jadi, saya ingin mengingatkan kepada para pengelola umroh dan haji, satu tetesan air mata yang kau akibatkan karena niatanmu yang tidak baik, maka itu akan menjadi api yang sangat besar membakar dirimu di saat nanti di neraka. Iya. Maka jangan bermain-main dengan satu tetes saja dari para jamaah umroh yang mengumpulkan dari segala jerih payahnya. Tetapi Apalagi yang dari segitu juga desa-desa. kamu mainkan dengan seenak-enaknya. Iya, baik. Terima kasih Gusan. Berarti ini kembali lagi juga di kita untuk sangat berhati-hati ketika memutuskan untuk berangkat umroh ataupun haji. Yang pertama, pilihlah travel yang tepat, yang sudah memiliki jejak ya, yang baik, izin yang benar, dan juga tentunya kita percaya. Yang kedua, jangan tergiur dengan biaya umroh yang terlalu murah. Karena bisa jadi itu ada permainan-permainan di dalamnya yang membahayakan kita semua. Dan yang tidak kalah utama adalah niat yang baik kita untuk selalu memberikan yang terbaik. juga Ya. sedikit saya tambahkan bagi para korban hari ini dan yang kemarin, mari segala sesuatunya karena kita tujuan mau ibadah, pasrahkan kepada Allah. Jangan ada dendam. Yang paling terpenting. Gimana tuh Dan maksudnya, Ki? maksudnya biar kita serahkan, Allah nanti yang memberikan balasan kepada mereka. Oke. Ya, ya. Supaya kita semakin tenang ya. Supaya kita tenang. Ya, insya Allah, Insya Allah mendapatkan Allah akan balasan. ganti kepada kita lebih banyak. Amin, amin ya robbal alamin. Setelah ini kita akan membahas mengenai sebuah masjid yang punya tradisi menarik sekali, membagikan 3.000 takjil. Seperti apa? Sesaat lagi kita akan lihat tentunya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.